Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Ya Ya, Pak Pak. Ya. Hari ini kayak biasa, podcast ini bakal diisi sama aku, Deandra, dan juga Eko. Jadi gimana Eko, topik apa lagi sih yang bakal kita bahas hari ini? Tunggu. Belum mulai, tapi guys kita udah ngeplay lagu yang bawa suasana banget ya. Ini gara-gara lagi mellow atau biar bos banget aja nih? Gue juga gak nih sambil kenalan, belum kan? Sabar dong, tapi kalau dari lagu yang tadi di play, kamu bisa tebak gak sih podcast kita hari ini bakal bahas apa? Tadi judul lagunya apa? Merahnya efek rumah kaca ya? Itu band yang suka bahas politik gitu gak sih di lagunya? Ya Pak ya? Iya, ketebak banget gak sih kalau kita bakal bahas apa lagi hari ini? Aku tebak sih, ini bahas politik kan? Ya mirip-mirip gitu sih Sengaja gak sih kita kenalan sama guys kita? Oke, mana nih guys kita hari ini? Halo, gue Rachel, guys mobilnya Paya hari ini. Kalau ngomongin lagu, ini sih biar bawa mood aja. Kayak lagu ini selalu bikin gue mikir soal banyak hal, kayak kehidupan, perlawanan, sama hal-hal kecil yang kadang kita lupa buat perhatiin. Apa ya, kayak kadang lagu kayak gitu tuh justru bisa bikin kita ingat soal hal-hal kecil yang sering kita bodo amatin, tapi sebenarnya penting buat kita pikirin lebih dalam. Jadi kayak jendela buat ngelihat lebih luas gitu kali ya. Tapi soal perlawanan nih, kita kan sering banget nih dengar cerita tentang aksi orang yang masih merjuangin keadilan sampai sekarang. Tapi emangnya bener ya nggak semua aksi itu selalu disorot atau diomongin banyak orang? Nah, udah masuk topik berat nih. Ini juga alasan kenapa kita ngundang Rachel. Dia nih aktivis yang udah hafal banget sama kejadian-kejadian begini, Boleh juga tuh dijelasin dikit sebelum kita masuk ke topik yang lebih panjang. Benar, malahan ada aksi yang udah lama banget, tapi masih banyak orang yang nggak sadar atau bahkan nggak peduli. Salah satunya Kamisan. Nah, kalian tau Kamisan nggak nih? Kurang sih, tapi boleh banget tuh kalau mau jelasin. Jadi Kamisan nih aksi yang selalu ada tiap Kamis di depan Istana Negara. Malah kayak udah ada lebih dari 16 tahun yang lalu. Kamisan nih mulai sekitar tahun 2007, terus sampai sekarang masih terus ada setiap 1 minggu sekali. Bentar Cel, 16 tahun. Terus kalau bakal aksi begitu tuh sampai kapan deh? Katanya udah bertahun-tahun gak dapet tanggapan, gak capek kah? Iya deh, aku kalau nunggu Eko siap-siap 15 menit aja rasanya udah mau aku tinggal. Gimana mereka yang udah nunggu 1 dekade lebih? Kamisan nih sebenarnya kalau buat sekarang lebih ke kayak bukti kegigihan mereka aja sih. Kayak bayangin aja mereka tiap Kamis datang bawa baju, payung, celana yang semuanya warna hitam. Padahal mereka udah sering banget gak dapet tanggapan dari pemerintah. Terus kalau menurut Bu Sumarsi di beberapa interview yang pernah dia datengin, dia nih kalau buat sekarang masih menjuangin pelanggaran HAM berat. Dia juga bilang kalau aksi Kamisan nih awalnya digabung sama korban pelanggaran HAM lainnya, kayak yang digusur tempat tinggal, usaha, buruh, sama yang sejenis kayak gitu deh. Bentar, Bu Sumarsi itu siapa? Bu Sumarsi itu salah satu orang tua dari korban kejadian 98, yang 98 nih salah satu akar juga dari aksi Kamisan. Dia juga yang pertama kali ngelakuin aksi Kamisan. Terus selain dia emang mau nyari keadilan, anaknya kan juga tadi yang kayak gue bilang dia salah satu korban kerusuhan 98 kan. Makanya mungkin kalau disuruh ikhlasin atau relain ya gak akan pernah rela sampai kapan aja. Oke, jadi intinya Kamisan ini bentuk aksi orang-orang yang mau keadilan dari kerusuhan 98 kan? Ya Pak ya? Sebenarnya nggak cuma itu sih, ada beberapa kasus lain yang nyebabin Kamisan ini. Tapi biar gak kepanjangan, terus biar Rachel gak pusing juga jelasinnya, kayaknya mending kita milih dari salah satu kasus ini deh, biar buat dibahas hari ini. Ada rada banyak sih, kayak kasus Manggis 12, Talang Sari, Tanjung Priok, kerusuhan 98 yang tadi, sama pembunuhan aktivis Munir. Nah, lu pada pilih aja dah tuh, seru semua kok. 98 tuh yang katanya sampai Soeharto lengser itu bukan sih? Iya, yang itu. Mau dong yang itu aja. Aku dari dulu bingung banget nih inti sama awal kasus ini tuh sebenarnya kayak gimana. Sebenarnya kalau dijelasin dari basic banget sih panjang, cuma bakal gue coba ringkas segampang mungkin ya. Jadi awal bangetnya nih gara-gara krisis finansial tahun 97 awal. Jadi nilai tukar rupiah ke dolar yang tadinya cuma 2000-an dalam hitungan harian naik sampai 11.000, terus yang paling parah sempat di 16.000. Nah, kalau mata uang kita lemah ya dampaknya ke semua barang yang diimpor dari luar negeri dong, harganya bakal naik melonjak banget, termasuk barang yang sehari-hari dibutuhin. Oke, coba bentar, buat ngasih bayangan. Berarti bisa dianggap kalau di zaman ini kita punya HP nih, harganya anggap aja 25 juta. Terus tiba-tiba dalam hitungan beberapa hari doang, harganya naik jadi 100 juta. Iya Pak ya? Benar kayak gitu, cuma ya kalau dulu dampaknya lebih ke barang-barang kayak sembako, makanan, terus kebutuhan sehari-hari gitu. Cuma ya kurang lebih benar kayak gitu. Sekarang coba bayangin deh kalau HP kamu tiba-tiba rusak, terus harus ganti HP yang harganya 100 juta. Ngaco amit-amit. Oke, gue lanjutin ya. Jadi karena ini juga muncul isu-isu kayak bakal ada kelangkaan pangan, terus akhirnya pasar-pasar diserbu orang. Jadi ya semua ini sebenarnya gara-gara dolar yang naik itu.
Terus nextnya karena itu juga mulai deh ada aksi demo, salah satunya dari Univ Trisakti. Tapi demo itu bukannya udah biasa ya? Di zaman sekarang juga sering demo kok. Tapi kenapa nggak sampai seru waktu itu? Kayaknya gara-gara kalau demo sekarang fokusnya lebih spesifik gak sih? Kayak isu lingkungan, pendidikan, atau kebijakan gitu. Tapi gak separah krisis yang bikin negara berasa mau bubar waktu itu. Iya bener. Terus kalau kronologinya gimana? Gue coba singkat dulu ya. Jadi di 12 Mei tahun 98 sekitar jam 12 siang, para mahasiswa nih lagi ngelakuin aksi damai di kampus. Nah habis itu mereka keluar ke jalan yang namanya Jalan Es Parman. Habis itu mereka OTW dah tuh ke gedung MPR DPR. Sebenarnya pas itu pihak polisi sama mahasiswa tuh udah berunding, terus udah sepakat kalau ya udah nggak akan ada demo atau usaha apa-apa. Tapi syaratnya mahasiswa ini nggak lanjut jalan ke gedung MPR DPR. Terus ya udah kalem tuh semuanya sampai jam 5:05 sore. Pas banyak mahasiswa ini udah disuruh mundur, mereka awalnya ya udah nurut mundur aja. Tapi ya namanya juga perjanjian. Nah sayangnya ada beberapa polisi yang di situ ngejek terus ngata-ngatain kata-kata kasar ke mahasiswa. Jadi situasi makin panas dah. Oh paham. Ya gimana nggak kemancing juga. Kalau dari siang udah panas-panasan turun ke jalan buat ngasih aspirasi damai. Malah akhirnya dikatain. Kacau banget sih. Aku bisa ngebayangin gimana keselnya. Berarti polisi tuh dari dulu emang nyebelin gitu ya? Padahal udah kalem aja. Udah bubarin diri dengan damai, merekanya yang malah ngatain. Ditambah mahasiswanya jadi kepancing juga lagi. Paham banget aku. Oh, emang sebenarnya emang wajar aja gak sih kalau mereka kepancing? Cuman jadi emang kayak nyebelin deh. Bentar deh gue potong ya. Jadi ya abis situasi yang panas tiba-tiba ada suara tembakan dari belakang si mahasiswa itu. Kebayang gak sih kalau lo jadi mereka paniknya kayak apa? Kebayang banget. Jadi kayak situasi ini lagi panas-panasnya. Terus tiba-tiba ada suara tembakan. Itu pasti beneran bikin panik banget sih. Niat awalnya kan damai nih, tapi tiba-tiba malah jadi chaos gitu. Kalau aku di situ sih kayaknya bakal lemes terus pingsan duluan deh. Apalagi mereka nggak expect buat hal yang jadi ekstrim itu juga kan. Ngasih aspirasi kan sebenarnya emang udah hak keluarga juga ya. Lagian mereka ngelakuinnya juga damai, seharusnya jangan dibalas kayak gitu sih. Gila, aku udah ngerasa kayak aktivis banget deh. Apalagi kalau inget tujuan mahasiswa kan sebenarnya buat mengubah keadaan yang waktu itu emang udah parah. Sedih banget sih kalau udah dibayangin mereka cuma mau merjuangin hak rakyat tapi malah ditembakin. Nah gara-gara itu juga mahasiswanya ya refleks lari dong, kayak mereka masih mau hidup. Mereka masuk tuh ke gedung-gedung kampus, sementara si polisi aparatnya masih terus nembakin. Tapi sialah lagi, ya tadi satu tembakan yang paling awal malah jadinya mancing tembakan lain dari si aparat-aparat yang ada di sana. Mulai kebayang sih aku juga. Jadi aparat yang lain ini mikir kayak ini ada bahaya. Terus akhirnya mereka ikut nembak ngasal gitu gak sih? Ya gitu. Selain itu ada gas air mata juga yang dilemparin tuh ke arah mahasiswa. Buat yang masih di luar atau yang kayak lagi berlindung di kampus semuanya kena. Nah, parahnya lagi si aparat nih juga mulai aksi pemukulan pakai pentungan. Sampai mereka juga katanya ada yang ngelakuin pelecehan seksual ke mahasiswa yang gabung jadi si demonstran-demonstran ini. Ini makin lama makin rada berat ya pas dibahas. Aku ngerasa makin sebel pas dengar cerita lengkapnya. Kayak apa sih mahasiswa yang niatnya damai malah diterima sejahat itu. Lagian emang seberapa jauh sih batasan yang bisa diterima dalam aksi damai? Aksi damai kan sebenarnya penting juga ya buat demokrasi kita. Tapi kalau misalnya responnya kayak begitu, apa yang kesisa dari demokrasi? Iya bener banget deh. Kalau mahasiswa nggak nyatain aspirasi dengan aman, terus apa yang kesisa buat masyarakat lain? Apalagi di situasi kayak gitu, dimana mereka cuma mau nuntut perubahan buat kebaikan untuk negara. Dan yang bikin aku kepikiran lagi nih, kok bisa ya dalam waktu secepat itu situasi berubah drastis dari yang awalnya damai jadi chaos? Apa emang ini udah ada provokasi sebelumnya? Atau sebenarnya ada yang memperkeruh keadaan dari dalam? Oke, intinya kerusuhan ini kan kejadian selama kurang lebih 3 jam nih. Nah, gara-gara ini juga ada total 4 mahasiswa Trisakti yang meninggal. Namanya Elang, Hafidin, Heri, sama Hendriawan. Terus dari situ juga ada 2 warga sipil yang jadi korban, Vero sama Alan. Ini nih yang disebut-sebut sama namanya tragedi Trisakti. Dan karena ini juga banyak banget mahasiswa di mana-mana yang ikut kepancing emosinya. Nah, habis itu besoknya Jakarta kedatangan banyak mahasiswa dari Bogor, Tangerang, sama Bekasi. Ya, daerah-daerah sekitar dia lah. Banyak yang datang ke sana buat belasungkawa ke Univ Trisakti ini. Tapi sayangnya di jam 12 siang pas banyak datang mahasiswa ini, ada lagi kerusuhan yang pecah di sekitar Trisakti. Pas itu bangunan sama kendaraan pada dibakar. Terus ya udah akhirnya ngeluas dong ke lokasi sekitarnya. Terus makin parahnya lagi, masa yang demo tuh sebenarnya kebagi jadi 2 kubu. Kayak kubu yang pertama tuh namanya Gerakan Murni Intelektual.
itu tuh mereka yang beneran mau demo buat perubahan, sama kubu satunya lagi yang emang aksi kriminalitas. Nah, kalau masalah korban jiwa itu, menurut aku mau sekecil apapun jumlahnya udah gak bisa dibayangin gitu aja sih. Lagian, tragedi Trisakti ini kan jadi titik balik yang gede banget buat negara kita. Tapi aku udah mulai paham nih, arah demo ini gimana. Maksud Rachel tadi, dua kubu yang terlibat tuh ada yang niatnya beneran buat demo dengan tujuan yang jelas buat reformasi, tapi di sisi satunya ada juga yang menggiring ke arah kriminal, mau reformasi, mau enggak ya udah, biarin aja deh nggak peduli, dan malah manfaatin kekacauan buat kepentingan pribadi mereka. Yang parahnya lagi nih, karena kerusuhan ini nyebar, jadi makin susah buat ngontrol massa. Kondisi ekonomi yang udah buruk, ditambah chaos di semua tempat. Bikin orang mungkin juga kayak jadi putus asa. Aku gak heran sih kalau banyak yang akhirnya keseret ke tindakan kriminal. Tapi kasihan juga buat mahasiswa yang niatnya emang murni baik, malah jadi kecampur kacau sama yang ngelakuin kekerasan sama perusakan. Ya mau gimana ya, soalnya karena di Jakarta kan emang udah rusuh parah. Terus ya udah akhirnya daerah lain kayak Bekasi, Bogor, Tangerang dari mulai mall, terus apa ya, fasilitas umum, kendaraan polisi atau kendaraan umum gitu juga ya dibakarin sama dirusak. Sampai-sampai daerah tuh jadi lumpuh total. Terus kalau nggak salah perkiraan total korban jiwa yang terjadi selama kerusuhan ini tuh nyampe ke 500 orang dah. Terus maaf ya kalau ini sensitif, boleh gak sih aku nanya ke kalian tentang apa hubungan etnis Tionghoa di sini? Aku sering dengar orang-orang nyebutin tentang etnis Tionghoa di kerusuhan 98, tapi aku nggak pernah paham deh, ini masalahnya tentang apa sih? Amalnya sih, jadi intinya di waktu itu kan masalah awalnya emang krisis ekonomi doang kan. Sementara ya kayak yang lo tahu banyak banget tuh bisnis-bisnis yang dijalanin sama masyarakat etnis Tionghoa ini. Jadi apa ya, orang zaman dulu tuh nganggepnya si etnis Tionghoa dapat enak dari penurunan harga rupiah ini, karena tadi kayak yang udah gue bilang ada panic buying dari orang-orang kan. Terus balik lagi banyak bos-bos perusahaan yang emang etnisnya ya etnis Tionghoa ini. Oh, jadi gara-gara itu masyarakat etnis lain tuh malah pada nganggapnya kayak etnis Tionghoa gitu ya? Ya Pak ya? Ya benar gitu. Terus ditambah lagi kalau zaman dulu tuh ya, kalau lo nggak tahu ada limitasi yang ditaruh sama Soeharto. Jadi para etnis Tionghoa yang mau jadi bagian dari Indonesia nih harus ngelakuin beberapa syarat. Salah satunya mereka tuh harus ganti nama mereka. Jadi yang ada ke Indo-Indoannya dikit deh. Serem banget sih. Terus di waktu yang sama juga ada yang namanya pelecehan massal ke etnis Tionghoa ini. Dulu ada yang namanya Ibu Ita Fathia Nadia. Dia itu salah satu pemimpin dari organisasi perempuan pertama pas itu. Dia bilang kalau pas kerusuhan ini terjadi, telepon dia tuh bener-bener bunyi terus saking banyaknya perempuan yang minta tolong. Terus dia juga nyeritain kalau waktu itu ada anak perempuan yang usia 11 tahun. Gue samarin lah ya, inisialnya tuh F. Dia ngelihat ibu sama kakaknya nih diperkosa sampai mereka berdua tuh meninggal dunia. Tapi si F-nya masih survive, jadi sedih banget sih. Jadi ya dia hidup dengan beban itu terus, karena kan dia ngeliat secara langsung kan. Tapi menurut aku ini bukan cuma soal rusuh atau konflik etnis lagi, tapi udah masuk ke pelanggaran hak asasi. Bukan cuma kerusakan kebangunan dan bisnis, tapi juga kerusakan psikologis yang dalam banget. Gak kebayang gimana cara si F atau korban lain bisa bangkit lagi abis mereka ngalamin kejadian kayak gitu. Sama yang bikin aku tambah aneh, kok bisa aja deh kejadian kayak gini bisa sampai lepas kontrol dan gak dihentiin. Nah, bener lagi. Yang bikin makin serem tuh, soalnya kita tuh gak cuma ngomongin rugi di konteks ekonomi atau harta, tapi hidup orang-orang ini tuh benar-benar dihancurin. Aku jadi penasaran sih, seberapa gede pengaruh kebijakan diskriminatif di zaman itu ke rasa marah yang akhirnya dilepasin ke etnis Tionghoa. Maksud aku tuh, kok bisa sampai segitu dalamnya kebencian itu terbentuk? Sebenarnya itu balik lagi kan ke bahasan si krisis ekonomi yang tadi. Masalahnya emang ya benar-benar cuma itu doang. Makanya pas itu banyak banget orang etnis Tionghoa yang ngumpet biar nggak digebukin, dilecehin, ataupun ya dirusuhin gitu. Nah sekarang coba deh lu bayangin kalau misal lu jadi si etnis Tionghoa itu, emang lu nggak bakal ngumpet? Lu nggak takut apa? Takut sih. Takut kan, makanya ya orang-orang pada kayak gitu. Karena ya masa serem itu nggak ada yang mau kan soalnya digituin. Kalau misalnya kejadian emang begitu, yang bisa disalahin dari kerusuhan ini tuh siapa? Apa presiden yang menjahat pas itu? Atau ada dalang lain? Ini masih kontroversial banget sih sebenarnya. Jadi dari kejadian itu tuh katanya ya ada beberapa dalang. Terus ya gue nggak bisa sebut di sini sih. Jadi kurang enak lah. Kayak kita bahas luar podcast aja gimana? Oke deh, kebetulan waktu kita udah mepet juga. Jadi buat nutup hari ini, thank you banget buat teman-teman yang udah dengerin podcast Siapa Ya sampai akhir.
Dan makasih juga buat Rachel yang udah bikin meriah podcast Siapa Ya kita hari ini. Iya, kapan-kapan kalau ada kesempatan lagi boleh kali ngisi guys kita lagi. Boleh banget tahu, mau juga kok gue lagian nggak berasa banget tahu hari ini tiba-tiba kelar. Gue juga makasih banyak ya udah di-invite buat ngisi podcast kalian. Ini pengalaman yang baru buat gue. Terus kalian berdua juga berhasil bikin pengalaman ini jadi pengalaman yang seru banget. Udah apa? Kayak nggak bakal ketemu bertahun-tahun lagi aja. Oke, closing gini. Oke, thanks for tuning in. Kita mau beli apa ya? Signing out. Bye-bye. Bye.